Ya, saya akan mulai masuk ke materi. Ya, jadi kawan-kawan, price pattern itu sebenarnya arti harfiahnya adalah pola. Jadi tentu ketika orang bicara tentang price pattern, maka syarat pertama untuk bisa memahami price pattern adalah memiliki pandangan dulu yang sama, yaitu apa? Bahwa harga di pasar bergerak itu tidak acak, melainkan memiliki pola-pola tertentu. Gitu ya. Jadi kita harus samakan dulu persepsi di awal bahwa harga bergerak di pasar itu tidak acak, tetapi memiliki pola-pola tertentu. Gitu ya. Nah, price pattern atau pola-pola harga itu adalah satu studi di dalam technical analysis, satu teknik di dalam technical analysis yang digunakan terutama untuk mengidentifikasi, mengenali keberadaan yang disebut pola-pola tadi. Ada pola pembalikan harga, ada pola kontinuasi, penerusan tren, macam-macam. Nah, jadi kita harus mulai dulu dengan pemahaman bahwa harga itu bergerak memiliki pola, tidak acak ya, melainkan teratur memiliki pola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bahwa setiap aksi yang terjadi di dalam pasar yang ditunjukkan dengan pergerakan harga itu adalah mencerminkan pendapat, anggapan, pandangan, dan sekaligus mempengaruhi tindakan dari para pelaku pasar yang disebut sebagai trader yang menawarkan harga mereka di pasar, harga jual beli mereka di pasar. Setiap penawaran yang terjadi, yang mendapatkan lawan atau bersepakat, itu akan membentuk harga. Nah, harga itu yang kemudian dicetak, direcord, menjadi sebuah grafik. Jadi nilainya diambil, diurutkan menjadi sebuah grafik. Sehingga logikanya sangat sederhana, kalau grafik di dalam pasar itu merupakan refleksi atas pemahaman, pandangan, ekspektasi daripada pelaku pasar yang sedang trading pada saat itu, maka logikanya itu tidak akan acak. Karena setiap orang yang ingin masuk ke pasar, tujuannya cuma satu, dia pengen untung. Karena dia pengen untung, dia tidak akan melakukan tindakan secara asal-asalan, secara sembrono. Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Sehingga yang terjadi adalah orang pasti akan melakukan penawaran harga itu berdasarkan akal sehat dan logika yang dia pahami tentang harga dan trading itu sendiri. Nah, jadi hasil angka penawarannya itu dan kemudian nanti yang terefleksi ke dalam chart itu sudah pasti memiliki dasar logika yang kuat dan bisa jadi bersifat common. Common itu artinya setiap orang kalau berpikirnya relatif sama sebenarnya. Kalau terkait dengan untung rugi. Gitu ya. Jadi sampai di situ mohon dipahami dulu ya kawan-kawan bahwa kita harus berangkat dari satu hal, bahwa harga yang bergerak atau harga yang tercetak di dalam grafik itu tidak acak, melainkan memiliki pola-pola. Nah, kenapa dia bisa memiliki pola? Ya karena itu dihasilkan dari pemikiran orang-orang yang pengen untung, yang sedang trading di pasar. Ketika orang pengen untung, nggak mungkin dia melakukan tindakan sembarangan. Nah, kalau tindakannya nggak sembarangan, sudah pasti hasilnya tidak pula acak, melainkan memiliki pola-pola. Jadi tugas seorang analis di satu sisi adalah mengidentifikasi atau mengenali pola-pola tadi. Gitu dulu ya. Dari situ kita mulai berangkat. Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya. Saya mulai dengan slide yang pertama. Ya, sebelum masuk ke pola-pola yang nanti ya materi kita hari ini, saya akan remind materi yang ada di pertemuan kita yang sebelumnya di Ngobrol Technical episode ke-7, yaitu waktu itu temanya trading dengan support dan resisten di platform MetaTrader 5-nya ICDX. ICDX itu adalah Indonesia Commodity and Derivative Exchange, bagi kawan-kawan baru yang belum tahu ya.
Jadi Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kalau Bursa Efek Indonesia (BEI) itu kan disebutnya IDX, Indonesia Stock Exchange. Sebenarnya bursa bukan cuma saham, ada yang namanya bursa komoditi di Indonesia. Nah, bursa komoditinya disebut ICDX, C-nya itu huruf C tengah itu mewakili komoditi, Indonesia Commodity Derivative Exchange, gitu ya. Nah, kemarin di slide-slide terakhir, bagian terakhir dari slide kita membahas tentang timing entry. Kita membahas tentang support resisten. Bagaimana kita melakukan timing entry berdasarkan support dan resisten. Jadi di situ ada 3 macam, saya review kembali, ada 3 macam timing entry berdasarkan support resisten. Yang pertama yang disebut breakout. Breakout itu artinya adalah sesaat setelah dia menembus support atau dia menembus ke atas dari resisten, meninggalkan zona tadi dia sideways-nya, maka di situ disebut penembusan pertama atau breakout. Nah, kalau entry-nya di titik itu disebut entry on breakout, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah approach. Approach itu artinya begini, kawan-kawan. Kalau harga itu tembus di atas batas atas atau di bawah batas bawah, di atas resisten atau di bawah support, berarti kan itu adalah indikasi breakout. Kalau tembus di atas resisten berarti harga akan bergerak naik, kalau tembus di bawah support berarti harga akan bergerak turun. Nah, biasanya dalam satu situasi yang cukup tight, tawar-menawar harga di pasar, pada saat dia tembus pertama, dia nggak akan langsung rally. Dia akan naik pada ketinggian tertentu atau turun pada kedalaman tertentu, setelah itu dia akan trial balik. Trial balik level resisten atau support yang tadi ditembus. Itu yang peristiwa itu yang disebut sebagai approach. Gitu ya. Jadi, pada saat approach, trader akan mengidentifikasi sebuah sinyal untuk masuk pasar di area-area support resisten yang tadi sudah ditembus. Itu namanya entry on approach. Model yang ketiga adalah after approach. After approach terjadi pada saat dia sudah ceritanya kan tadi tembus, setelah itu dia pullback, setelah itu nggak kuat tembus balik ke bawah, dia rally. Nah, rally yang kedua ini biasanya lebih kencang. Nah, itu yang disebut dengan after approach. Jadi penembusan terhadap resisten yang ditinggalkan tadi, itu akan memunculkan sinyal buy yang disebut after approach. Sebaiknya kalau di bawah berarti sinyal sell yang disebut dengan sell on after approach. Gitu ya. Itu sedikit resume dari materi yang sebelumnya. Nah, tentu di sini yang perlu diperhatikan, kenapa kemudian kita menunggu proses breakout. Ada yang mau masuk setelah dia trial kedua, yaitu approach dulu baru masuk, atau setelah dia trial yang ketiga, penembusan ke atas, itu dia baru masuk. Karena setiap orang, layaknya kita semua lah, kita masing-masing. Setiap orang itu butuh meyakinkan diri. Apakah ini sudah tembus atau belum? Apakah ini breakout atau false breakout atau breakout yang palsu? Mungkin bahasanya gitu kalau diterjemahkan secara harfiah ya. Nah, orang butuh keyakinan. Atau orang butuh konfirmasi, kondisi yang mengkonfirmasi keyakinannya dia. Nah, semakin banyak konfirmasi ditemukan, maka logikanya keyakinannya akan semakin kuat. Gitu ya. Dan itu selaras, tindakan itu selaras dengan prinsip keenam dari Dow Theory. Saya ingin cerita sedikit sama teman-teman apa yang disebut dengan Dow Theory. Dow Theory itu adalah teori yang dikembangkan oleh Charles Dow. Itu seorang wartawan ekonomi dulu, pengulas lah di beberapa stasiun TV. Kalau nggak salah terakhir di CNBC kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia itu mengamati pergerakan harga di pasar dan kemudian setelah itu dia itu melakukan riset. Nah, dari hasil riset dia mengembangkan sebuah teori yang disebut Dow Theory. Dia memotret bagaimana sesungguhnya harga di pasar itu bergerak. Gitu ya. Nih, di dalam pasal ke-6 di teorinya dia mengatakan begini. Tren itu diasumsikan akan terus berjalan.
sebagaimana arah yang sebelumnya. Jadi kalau tren naik ya dia akan terus naik. Kalau tren turun ya dia akan cenderung terus turun. Tren ya, bukan rally. Teman-teman jangan salah pahami, yang namanya tren itu adalah satu pergerakan serial. Jadi bukan lurus. Jadi misalnya kita bilang tren naik, itu artinya adalah harga naik panjang, turun sedikit, naik lagi panjang, turun sedikit, yang disebut koreksi, itu masih tren naik namanya. Atau kalau tren turun berarti turun panjang, naik sedikit, turun panjang lagi, naik sedikit, turun panjang, itu namanya tren turun. Jadi kita bicara tentang tren, bukan sebuah pergerakan tunggal. Nah, jadi tren, kata Dow, itu akan diasumsikan masih berlaku. Selama apa? Selama belum ada sinyal yang jelas bahwa tren itu sudah dibalikkan atau berakhir. Ini satu klausul yang sering dilupakan biasanya. Kalau sudah hektik di market itu sering dilupakan oleh para pelaku pasar, bahwa sesungguhnya tren itu cenderung akan terus berjalan sampai dia membentuk atau memberikan tanda bahwa tren itu berakhir. Jadi kata-kata Dow itu adalah definite signal, sinyal yang jelas. Nah, sinyal yang jelas itu butuh konfirmasi. Gitu ya. Sinyal yang jelas itu butuh konfirmasi. Jadi kadang-kadang saya agak sedikit, bukan nggak sepakat ya, tapi agak sedikit wanti-wanti biasanya kalau ada kawan-kawan yang misalkan tradingnya curi start. Boleh, nggak salah, boleh. Tetapi kalau bicara tentang tentang pemahaman bagaimana trading, bagaimana tren itu bergerak, akan lebih aman pada saat kita sudah memastikan bahwa tren itu benar-benar sudah ada sinyal untuk pembalikan. Jika tidak, maka asumsinya tren itu masih berlaku, gitu ya, baik naik maupun turun. Nah, itu adalah cuplikan materi kemarin. Nah, ini juga akan kita lanjutkan hari ini dengan materi pattern, chart pattern atau pola-pola harga yang disebut oleh Dow itu adalah sebagai definite signal. Ya, teman-teman ya. Jadi pasal ke-6 dari Dow teori ini yang kemudian melahirkan banyak orang meriset sebenarnya sinyal pasti seperti apa yang dibilang oleh Dow tadi. Nah, saya sore ini akan paparkan beberapa pola harga yang masuk dalam kategori sinyal yang dimaksud oleh Charles Dow tadi. Adapun kalau Charles Dow mungkin teman-teman nggak terlalu ngerti. Tapi kalau indeks Dow Jones pasti pernah dengar kan? Kalau teman-teman lihat di pasar, baca berita ekonomi atau lihat di koran gitu dan sebagainya, atau dengar radio, lihat TV, paling mungkin beberapa kali pernah dengar namanya indeks Dow Jones. Dow Jones Index itu namanya diambil dari si Charles Dow ini. Namanya diabadikan menjadi indeks harga saham dunia, terutama Amerika Serikat ya, Dow Jones. Oke. Nah, kemudian setelah Dow itu ada yang kemudian melakukan pemetaan terhadap fase-fase tren yang dimaksud oleh Dow. Nah, generasi yang kedua itu diwakili oleh Elliott. Jadi kalau bicara tentang analisa, market analis, kalau dia nggak ngerti Dow, nggak ngerti Elliott, yang perlu dipertanyakan adalah dasar analisanya dari mana, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang analisa market analisis, itu sebenarnya dua grandmasternya, dua mahagurunya itu yang jadi patokan semua orang, itu adalah Dow sama Elliott. Karena dia yang merumuskan secara teori tentang pergerakan harga untuk yang pertama, periode-periode pertama lah orang mengenal bahwa pergerakan harga itu berpola. Oke ya, saya akan masuk ke Elliott Wave. Jadi kalau Dow itu bilang kan ada 3 fase dalam pergerakan sebuah tren. Fase akumulasi itu adalah awal sebuah tren. Biasanya orang nggak ngeh, tapi kalau seorang teknikalis, dia akan ngeh adanya pola-pola perubahan pola dari harga itu sifatnya makanya disebut akumulasi atau di mana orang mengumpulkan informasi. Jadi yang masuk entry pada saat itu biasanya adalah analis-analis yang dia tight dengan market, mengamati pasar terus sehingga bisa membaca perubahan-perubahannya.
Nah, itu adalah fase akumulasi. Nah, setelah itu, ketika dia masuk pasar, harga mulai bergerak. Nah, harga mulai bergerak, mulai diikuti oleh sebagian orang. Mulai ya, fase mulai diikuti. Itu masuk fase kedua dalam sebuah tren yang disebut fase public participation. Jadi orang sudah mulai banyak yang berpartisipasi. Itu kalau di Dow itu adalah fase yang kedua dari tren pergerakan harga. Nah, kemudian setelah itu masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase distribusi, di mana semua informasi terkait dengan pergerakan harga ini sudah diabsorb oleh banyak pelaku. Semua pelaku sudah tahu bahwa harga akan tren naik. Disitulah biasanya terjadi fase distribusi atau menjadi tanda akhir dari sebuah tren. Justru. Gitu ya. Justru terjadinya di situ. Disebut fase distribusi. Itu dari sisi Dow. Nah, kemudian 3 fase ini oleh si Elliott dibedah menjadi sebuah pola, menjadi sebuah pattern. Jadi dia melakukan riset, akhirnya singkat cerita dia memahami bahwa pergerakan pasar itu terdiri dari pola harga kurang lebih seperti yang tersaji di slide itu. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Itu adalah Elliott Wave Theory, gitu ya. Jadi ada 3 fase pergerakan naik, kemudian ada 2 fase pergerakan koreksi. Jadi ada ini ya, serial 1, 2, 3 pergerakan naik, 1, 2. Yang kemudian sama Elliott diterjemahkan sebagai gelombang tren 1, 2, 3, 4, 5, di mana gelombang 2 dan gelombang 4 itu adalah koreksi. Jadi sampai di sini, satu kembali saya ingatkan bagi kawan-kawan, sebuah tren naik itu harganya tidak naik terus. Sebuah tren turun, harganya tidak turun terus. Ada satu kenaikan sampai pada fase tertentu, kemudian dia koreksi. Ada kenaikan lagi, setelah itu dia koreksi. Di mana gelombang trennya akan selalu lebih panjang daripada gelombang koreksinya. Koreksi itu biasanya di level 50% dari panjang gelombang tren sebelumnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian koreksi itu hanya terdiri dari 3 gerakan A, B, C. Gitu ya. Itu adalah ciri-ciri gelombang tren dan ciri-ciri gelombang koreksi. Nah, kalau kita tarik ke dalam sebuah ranah pembagian tren, maka di yang area hijau ini sebenarnya area bullish. Trennya tren naik, kemudian dia sempat mengalami konsolidasi di fase sideways, itu yang orange. Itu mencakup sebagian wilayah dari gelombang 4, gelombang 5, gelombang A, gelombang B. Gitu ya. Itu adalah fase sideways. Disitulah biasanya letak pola-pola reversal. Ini perlu dicatat. Disitulah biasanya terletak pola-pola pembalikan arah atau reversal. Kemudian dia bergerak pindah ke bearish. Dari bullish, tren naik, pindah ke tren turun, bearish. Nah, di atas ini, yang di orange ini, di 45 AB ini, itu biasanya fase distribusi, disitulah letak pola pembalikan arah atau reversal. Kalau kemudian orang bertanya, misalkan, kenapa sih orang harus capek-capek melakukan prediksi gitu ya, atas pola yang belum tentu pasti di masa depan. Ya kita prediksi polanya seperti ini, padahal posisinya masih di fase akumulasi. Atau kalau saya menyebutnya istilahnya mapping gitu ya. Masih diakumulasi, tapi kita sudah membayangkan dia akan ada 3, ada 4, ada 5, ada A, ada B, ada C gitu. Padahal kenyataannya, faktanya baru di gelombang 2 misalnya. Nah, ada satu kata-kata bijak quote yang saya ambil dari Robert Prechter. Robert Prechter itu adalah sekarang pengasuhnya Elliott International. Jadi dia salah satu followernya Elliott Wave Theory, dan dia sekarang mengasuh situs resminya Elliott International, Elliott Wave International. Jadi dia bilang begini, the time still lies ahead, but it is coming. Waktu kejadiannya mungkin memang masih di masa depan, tapi itu akan datang. Paham maksudnya ya? Jadi diperlukan sebuah antisipasi untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang. Gitu ya. Sehingga kalau kita tarik itu ke dalam technical analysis, itu kita sebut sebagai teknik mapping. Jadi mungkin kita masih di chart itu,
masih tergambar cuman ada wave 1, wave 2 kalau pakai Elliott. Tapi kita sudah membayangkan, kira-kira nanti setelah itu berarti wave 3-nya di sini, wave 4-nya di sini, wave 5-nya di sini. Setelah itu kemungkinan sampai di situ akan ada fase distribusi ABC. Padahal faktanya sekarang masih di 2. Itu kalau mau jadi analis yang sesungguhnya harus begitu. Itu baru dibilang analis gitu. Jadi dia mapping sampai pada level pergerakan harga tertentu. Dasarnya itu tadi. Ya, mau nggak mau kan harganya akan datang. Harga itu akan datang dan kita bertransaksi kita atau trading kita sekarang sangat dipengaruhi oleh keadaan di masa yang akan datang. Harganya mau seperti apa. Jadi adalah sebuah keharusan bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan cara memprediksi kira-kira ke depan itu harganya mau seperti apa pergerakannya. Itu yang disebut sama Robert Prechter adalah that the time still lies ahead, but it is coming. Jadi memang benar masih di depan kejadiannya dan belum pasti seperti yang kita pikirin. Tetapi itu akan datang sehingga kita harus bersiap dan mengantisipasi. Gitu ya. Jadi 2 slide ini ada slide pertama tadi ada di materi sebelumnya, slide ini sebenarnya sebagian ada di materi sebelumnya. Di sini saya tambahi mapping-mapping pembagian fase akumulasi, kulik partisipasi, distribusi dan ABC dan plot bullish sideways bearish-nya untuk pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Jadi sampai di sini kawan-kawan, saya ingin kembali sampaikan bahwa pergerakan harga tidak acak, tetapi dia memiliki satu pola pergerakan tertentu. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih dalam. Tetapi kalau kita melihat chart itu masih seolah-olah acak dan tidak berpola, maka saran saya sebaiknya hentikan dulu, jangan trading. Karena itu berarti secara psikologis, secara mindset, kita sedang tidak bisa membaca, kita sedang buta. Nah, kalau kita sedang buta, jangan ambil keputusan. Itu bermasalah nanti. Jadi, ambil jarak dulu, sampai kita bisa melihat pola-pola yang ada di pasar. Baru kita trading. Gitu ya. Nah, jadi kalau dipikir trading itu susah apa gampang, tergantung sudut pandangnya ya. Bisa satu ketika gampang, bisa satu ketika susah. Tapi ya proper aja sih. Maksudnya proper itu bahwa kalau memang kita trading menginginkan satu level keuntungan tertentu, ya tentu ada effortnya. Tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Menganalisa pasar, sampai pada level mapping, dan lain sebagainya, antisipasi itu adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil keuntungan konsisten tadi yang pengen kita harapkan, gitu ya. Jadi sekali lagi, that time still lies ahead, but it is coming. Bukan saya yang bilang, tapi Robert Prechter. Kemudian berikutnya, nah ini tadi salah satu kawan menyampaikan tentang head and shoulder. Nah ini ada slide kita bahas pattern yang pertama yang disebut head and shoulder. Jadi kalau teman-teman lihat di slide, di sebelah atas itu saya tambahkan kata-kata western. Western itu artinya kebarat-baratan, barat gitu, head and shoulder. Memang pola-pola ini itu dipopulerkan oleh barat sebenarnya. Oleh analis-analis dari dunia barat. Dunia barat maksudnya Eropa, Amerika Serikat gitu ya. Pada waktu itu. Sampai sekarang. Nah, kenapa dibilang western? Pada saat dulu awalnya belum ada western, belum ada eastern, masih ada western doang karena yang timur belum munculin teorinya. Nah, ketika yang wilayah timur, bagian belahan dunia itu mulai memunculkan teorinya, teori-teori tentang pasar, maka dia dikenal sebagai western pattern atau pola-pola dari barat. Karena nanti kalau pola-pola dari timur, kita akan bahas di sesi berikutnya, di episode-episode selanjutnya, itu terkait dengan Japanese candlestick. Itu adalah pola-pola dari timur. Jadi ini disebut juga pola dari barat, head and shoulder. Nah, kenapa dinamain head and shoulder? Karena disebut demikian karena formasi yang terbentuk itu sesuai dengan namanya. Jadi kayak ada kepala di tengah, kemudian ada pundak kiri kanan. Gitu ya. Ada kepala di tengah sini, kemudian ada pundak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka itu seolah-olah seperti kepala dan pundak.
Jadi disebutnya head and shoulder, atau kalau bahasanya kawan kita tadi di awal adalah HNS. Gitu ya, HNS. Nah, jadi ini adalah salah satu pola Western yang masuk tergolong ke dalam golongan pola mayor. Artinya mayor apa? Pola ini ketika terkonfirmasi, itu potensi pembalikannya itu bisa ke awal di mana tren itu mulai berangkat. Jadi benar-benar membalik ke keseluruhan 100%. Kalau teman-teman pakai Fibonacci, retracement itu pembalikannya nggak retrace, bisa sampai 100%. Kalau ketemu pola-pola ini di atas atau di bawah, gitu ya. Nah, dia disebut sebuah pola pembalikan, maka kita akan lihat perjalanannya. Ada sebuah tren naik ya, yang sedang berjalan di pasar. Jadi salah satu syarat bahwa sebuah pola itu disebut pola pembalikan arah pada saat didahului dengan keberadaan sebuah tren yang jelas. Itu tolong digarisbawahi. Jadi kalau nggak ada tren apa-apa, tidak tiba-tiba muncul pattern seperti ini di grafik, ya itu bukan pola. Jadi itu bisa disebut reversal pattern atau pola pembalikan itu pada saat didahului dengan sebuah tren yang jelas. Nah, jadi ada harga bergerak dari bawah, rally naik ke atas, sebuah serial tren naik. Kemudian pada satu ketinggian tertentu, itu dia mulai membentuk pattern yang seperti ini. Ya, pattern seperti yang terlihat di slide. Jadi setelah berarti ini kalau kita lihat dari fase tadi mungkin adalah kenaikan yang ketiga ya. Karena kalau sebuah tren naik itu fasenya kan ada 3, 1, 2, 3. Akumulasi, public participation, distribusi. Nah, ini di di fase distribusi nih. Nah, dia naik, setelah itu dia langsung melakukan pembalikan secara keseluruhan dalam rentang waktu singkat tersebut. Jadi dari support line ini dia naik ke atas, dan setelah itu dia turun balik lagi ke support line-nya. Gitu ya. Harusnya kalau dia mau naik lagi, dia kan hanya touch di resistance line ini. Hanya touch di sini, harusnya. Hanya touch di situ, kemudian dia naik lagi. Berarti tren naiknya masih ada. Nah, ini enggak, alih-alih hanya terkoreksi. Mungkin kalau pakai Fibonacci, berarti kurang lebih sekitar 50% di sini. Dia melanjutkan sampai ke titik berangkat awalnya di support line. Nah, maka kita bisa tarik garis bantu mendatar di support line tadi, yang tadinya hanya sekedar support line, itu kemudian punya fungsi yang kedua sebagai neckline atau garis leher jika formasi head and shoulder ini terkonfirmasi dengan cara berikutnya. Setelah dia terkoreksi naik, nggak tembus lagi resisten, dia turun ke bawah dan jebol di neckline untuk yang pertama kali. Disitulah sinyal sell muncul. Gitu ya. Disitulah sinyal sell-nya muncul. Nah, kalau sinyal sell ini muncul, maka secara teoritis, kalau itu didukung juga dengan misalkan ada sebuah akumulasi volume. Jadi kalau teman-teman lihat di chartnya Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, biasanya di bawah, itu di samping kiri, itu ada garis-garis histogram itu sebenarnya volume transaksi. Nah, kalau di area ini, volume transaksinya meledak, ini meledak itu artinya banyak sekali orang bertransaksi di area-area ini, maka itu adalah sebuah konfirmasi awal atau tanda awal bahwa harga akan berbalik ketika tembus di panah merah ini, ketika dia tembus ke bawah neckline. Sejauh mana pembalikannya, potensinya bisa balik ke titik dari awal dia berangkat. Jadi sampai, ya nanti kalau berangkatnya dari sini, ya berarti baliknya sampai sini. Itu kurang lebih ya. Jadi dari titik awal berangkat. Itu adalah reversal pattern, pola pembalikan yang pertama yang disebut head and shoulder. Bagaimana pola inversinya? Tadi sempat disebut sama salah satu kawan adalah ada pola inversi HNS, head and shoulder. Nah, inversi itu artinya pola kebalikannya. Jadi kalau tadi ada tren naik, sekarang kita bicara tren turun. Pada sebuah pergerakan rally harga turun, dia membentuk pola head and shoulder, tapi situasinya terbalik.
ya. Makanya disebut inverse HNS. Dan kemudian setelah itu penembusan terhadap neckline, dia akan bergerak ke atas atau naik. Berarti tren turunnya sudah berakhir. Kalau di atas, berarti tren naiknya sudah berakhir, berganti menjadi tren turun. Di sini tren turunnya sudah berakhir, berganti menjadi tren naik. Gitu ya. Nah, terus tadi ada pembahasan kenapa kalau di inverse HNS biasanya formasinya itu nggak ideal. Yang dimaksud dengan formasi ideal itu begini, jarak antara pundak kiri dengan pundak kanan itu setara, jadi neckline-nya sejajar, kemudian tinggi pundaknya sejajar. Itu yang disebut formasi ideal. Kayak begini nih, ini formasi ideal. Yang saya tulis di slide ini formasi ideal. Kadang yang terjadi pada saat di bawah itu dia tidak ideal. Inverse itu tidak ideal. Maka saya bisa ambil kesimpulan, pertama, kalau ngelihat dari fenomena yang tadi disampaikan, kemungkinannya megatrend atau mayor trennya itu adalah tren naik, kemungkinan. Jadi ketika dia bikin formasi inverse HNS, itu sebenarnya adalah akhir dari sebuah koreksi megatrend. Jadi kalau kita ada tren itu macam-macam ya, ada minor, mayor, tren yang lebih gede lagi, anggap saja gitulah tingkatannya. Jadi ada tren yang lebih gede, itu sebenarnya adalah tren naik. Jadi pada saat dia bikin tren turun, yang kita lihat dengan kacamata tren turun, itu sebenarnya adalah sebuah koreksi dari megatrend sebelumnya. Nah, di dalam sebuah koreksi, berlaku ke hukum dasar tadi. Hukum dasar ketika kita bilang tren tadi, bahwa tren itu akan cenderung memaksimalkan potensinya. Kalau yang namanya koreksi, itu akan cenderung bisa saja terjadi tidak maksimal potensi koreksinya. Maksud saya begini, kita tarik logika sederhana. Kalau saya tahu harga itu misalkan ekspektasi saya akan naik sampai ke 100. Bahkan naik sampai ke 200. Bahkan setelah itu bisa naik sampai ke 300. Maka kita berpikir bahwa tren harga itu lagi naik. Gitu ya. Tetapi kan potensinya naik itu tidak naik terus, ada koreksinya. Maka logikanya koreksinya kalau ideal 50% ya. Kalau ideal itu 50% dari kenaikan di retrace. Tetapi kalau dia pergerakan trennya kuat mungkin bisa kurang dari 50% dari retracement-nya. 50% itu maksudnya ini. Ini sebuah pergerakan harga naik, kemudian dikoreksi turun. Dikoreksi turun ke bawah setelah kena resisten line. Nah, ini kurang lebih sekitar 50%. Ini ideal. Kalau dia bisa saja cuma 20%, 30%, setelah itu dia naik lagi. Itu bisa terjadi. Gitu ya. Bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Nah, tetapi rata-rata perpendekan target itu terjadinya bukan pada gelombang tren, tetapi pada gelombang koreksi. Karena toh namanya juga koreksi. Apa yang dimaksud dengan koreksi? Kenapa ada gelombang koreksi? Kenapa ada gelombang koreksi? Idealnya begini. Ceritanya ya, cerita story behind-nya. Harga bergerak naik, orang udah mulai ikut buy. Ya. Nah, tiba-tiba kan ada begini. Waduh, harganya mau naik nih. Saya ketinggalan nih. Saya mau beli, tetapi saya mau nawar di harga rendah. Gitu ya. Jangan di harga sekarang. Saya mau harganya lebih rendah dari harga sekarang. Jadi nanti ketika naik lagi saya dapatnya banyak. Logikanya kan gitu. Nah, orang yang berpikir seperti itu, trader yang berpikir seperti itu akan mendapatkan pasangannya dengan orang yang berpikir seperti ini. Oh ya sudah, kayaknya saya sudah cukup untungnya. Udah nyampe resisten juga nih. Mending saya keluar aja. Gitu ya. Yang keluar dia sell, yang tadi mau masuk tapi nawar di bawah, dia buy. Ketemu di satu harga, tek. Terjadilah koreksi. Kalau di chartnya itu terjadilah koreksi. Atau kesepakatan atas harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Di dalam sebuah tren naik. Trennya naik tapi tetap. Gitu ya. Itu namanya koreksi. Maka dalam konteks koreksi, tidak akan maksimal. Kenapa? Nah itu kan cuma orang mau keluar, sama orang mau masuk dengan nawar harga yang lebih rendah. Serendah mungkin bisa. Nggak mungkin sampai ke bawah, orang keyakinannya harga akan ke atas kok. Keyakinannya harga akan naik. Jadi dalam kondisi seperti itu,
dimungkinkan yang namanya koreksi itu terjadi kondisi-kondisi yang tidak ideal. Termasuk jika koreksi itu bentuknya adalah pola-pola mayor seperti head and shoulder. Mungkin kalau kita potret di time frame yang lebih gede atau tren yang lebih di atasnya, ini adalah akhir dari sebuah koreksi dari megatrendnya. Gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kawan yang di depan tadi ketika kita ngebahas tentang head and shoulder. Jadi prinsipnya ini adalah pola reversal pertama yang disebut head and shoulder. Pola pembalikan arah. Kalau head and shoulder berarti pembalikan arah dari tren naik menjadi turun. Kalau dalam inverse head and shoulder berarti dari tren turun menjadi naik. Ya, sekali lagi di sini berarti ada satu kesimpulan yang sangat kuat, yang sangat sama, yang nanti saya akan konklusikan, yang itu sangat berpengaruh kepada teknik trading saya, yaitu bahwa kalau kita memahami harga itu berpola, tidak acak, maka setiap kenaikan dan penurunan harga itu pasti memiliki target tertentu. Namanya juga nggak acak, gitu ya. Pasti memiliki target tertentu. Nah, maka tugas kita untuk mengidentifikasi target itu sampai berapa. Gitu ya. Target itu sampai berapa? Dia akan turun sampai berapa, dia akan naik sampai berapa. Gitu kurang lebih. Sehingga menjadi penting dalam setiap kita bicara tren atau dalam setiap kita bicara tentang pergerakan harga naik atau turun, kita sertakan di situ yang disebut dengan price objective atau target pergerakan harga naik, target pergerakan harga turunnya ke berapa. Nah, kalau kita bicara disambungkan dengan itu, maka sebuah pola reversal mayor seperti head and shoulder misalkan, maka target pembalikannya sampai ke level awal tren. Jadi semua yang akan kita share siang hari ini adalah pola mayor, pembalikannya adalah sampai ke awal tren yang diakhiri dengan pola ini. Gitu ya. Meskipun bisa jadi kejadian tren itu adalah tren mayor tetapi bagian koreksi dari megatrend yang lebih gede. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pola yang kedua yang sering muncul itu yang disebut double top. Disebut double top sesuai dengan namanya ya, karena ada dua puncak di situ. Nah, sama penembusan terhadap neckline itu mengisyaratkan perubahan tren. Jadi ceritanya harga bergerak naik, setelah itu membentuk satu resisten, setelah itu coba trial lagi ke atas, tapi nggak tembus, jatuh lagi. Sehingga membentuk dua puncak kembar. Seperti ini. Makanya disebut double top. Gitu ya. Dan ketika penetrasi harga itu turun, menembus support line-nya, yang berubah fungsi menjadi neckline dalam pola ini, maka disitulah muncul sinyal sell. Kalau teman-teman perhatikan dari awal tadi, saya selalu menggunakan ini reference, ini projection. Ini reference harga, ini adalah proyeksi kita berikutnya. Gitu ya. Itu sebenarnya istilah yang saya gunakan kalau di trading kayak begitu. Ini reference, ini projection. Nah, di bawah juga ada. Pada saat harga rally turun, membentuk satu support, naik, kemudian sampai ketinggian tertentu, turun lagi, dia di area support yang tadi, kemudian setelah itu dia tembus, penembusan terhadap resisten tadi, atau yang beralih fungsi menjadi neckline, itu adalah konfirmasi tren turunnya sudah berakhir dan berubah menjadi tren naik. Gitu ya. Itu untuk double top yang inversinya disebut double bottom. Inversi itu pola yang berkebalikannya. Itu kurang lebih. Jadi ada pola, ada target. Nah, kalau bicara, oke, kalau ini sebuah pola mayor terkonfirmasi, maka targetnya seberapa turunnya? Maka target penurunannya itu sampai ke pembalikan mulai berangkat dia tren yang dibalikan dengan pola ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berangkatnya ada ini 1, 2, 3 ya, berarti ini cuman yang terakhir, yang ketiga masih ada kenaikan sebelumnya, 2, kenaikan sebelumnya 1, ya sampai level 1 itu mau berangkat, dia berpotensi balik sampai ke situ. Kalau terjadi pola ini, potensinya sampai ke sana. Kalau itu tidak ada perubahan misalkan di skala fundamental dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kemudian dari satu price objektif itu bisa terjadi tidak full kembalikannya.
Itu bisa. Kalau tadi itu merupakan bagian dari koreksi dari megatrendnya. Oke, next. Ini adalah triple top. Kalau triple top, dia trial sampai 3 kali. 1, 2, 3. Tembus ke bawah, sell. Itu adalah sebuah konfirmasi pembalikan harga. Kalau triple bottom berarti ada sebuah tren turun, bikin support pertama, naik, bikin resisten, turun lagi, nggak tembus support tadi, naik lagi, nggak tembus resisten tadi, turun lagi, nggak tembus support, tiba-tiba naik berikutnya tembus resisten. Disitulah sinyal buy. Artinya tren turunnya sudah berakhir dan berganti menjadi tren naik. Jadi sekali lagi, ketiga pola tadi disebut pola reversal mayor, itu karena target pembalikan harganya hingga ke titik awal berangkatnya. Jadi disebut pola reversal mayor karena target pembalikan harganya itu hingga ke titik awal berangkatnya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tapi untuk sampai ke titik awal berangkatnya kan perlu ada fase tahapan-tahapannya. Ya, salah satu patokannya, kalau teman-teman ketemu sebuah pola reversal, kemudian untuk memprediksi mapping tahapan-tahapan penurunannya, coba di mirror pada saat dia naik berangkatnya polanya seperti apa. Kurang lebih itu bisa jadi satu referensi. Tetapi kalau kita menggunakan satu fase yang kemudian kita ikutin secara pelan-pelan misalnya gitu ya, maka di sini kita bisa menggunakan teknik trident. Jadi satu reference diproyeksikan, kalau dia masih tembus di sini, proyeksi yang kedua, kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat, sampai muncul sebuah referensi gelombang tren yang lebih panjang, maka itu yang dipakai. Intinya yang paling baru yang dipakai sampai dia sampai ke level awal berangkatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tadi ini sedikit suplemen tentang apa yang disebut dengan trident tadi. Bagaimana kemudian kita selalu berpikir bahwa target yang paling rasional dari sebuah pergerakan harga itu adalah merefer pada pergerakan harga sebelumnya yang terdekat. Pergerakan harga yang sebelumnya yang terdekat. Jadi dalam trident, dalam konsep trident yang saya kembangkan itu one to one. Artinya saya punya reference sekian, maka itu hanya memiliki validasi sampai kondisi yang setara berikutnya. Jadi ini adalah reference dari A bergerak ke B, naik, terkoreksi ke titik C, itu adalah sebuah reference A, B, C. Maka pada saat harga di C, kita sudah bisa projection D-nya itu kira-kira di harga berapa. Titik D ini di harga berapa, sudah bisa kita proyeksi pada saat kita masih di C. Dengan cara apa? Memproyeksikan referensi kenaikan AB tadi ditarik dari titik C ke atas. Sama, setara. Ketemu titik D-nya berapa. Nah, ketika kita sudah mapping, yang disebut sama Prechter tadi, mengantisipasi kemungkinan di masa depan, maka itu menjadi patokan, itu menjadi patokan di mana kita mulai melakukan mapping atau trading plan. Oke, berarti kalau kondisinya ini masih di C ya, situasinya ya sekarang ya. Oke, situasinya di C, ada resisten di B, berarti kalau ini sebelumnya tren naik, kenapa tren naik? Karena kenaikannya lebih panjang daripada penurunannya. Berarti ini ciri tren naik. Oke, kalau tren naik, berarti kalau dia nanti tembus di atas B, saya akan entry. Misalnya entry on breakout, misalnya gitu ya. Nah, kemudian pada saat saya entry di sini, saya sudah bisa ukur. Oh, berarti titik B ke C itu adalah maksimum resikonya. Jadi ketika dia entry ternyata saya salah, ternyata kita salah, misalkan gitu ya, harga balik maksimum resiko itu sampai titik C. Jika dia ternyata memang analisa kita benar, maksudnya benar itu ya tidak ada sesuatu yang tidak kita pertimbangkan, makanya itu biasanya analisa benar. Kadang analisa salah itu karena kita silap di beberapa detail minor. Itu bisa jadi salah. Tapi paling tidak saya kembalikan pada kaidah tren saja. Teman-teman nggak usah khawatir bahwa kalau analisa salah itu pasti rugi, belum tentu. Kalau seorang trader atau itu tidak terlalu, belum tentu ketika dia awalnya itu salah kemudian rugi, enggak.
Belum tentu seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini paling tidak di sini kita tahu berarti kalau saya entry di panah biru ini, di panah hijau ini buy, targetnya adalah sampai D. Jadi jarak dari B ke D kita hitung berapa. Kemudian kalau saya salah, resikonya sampai ke titik C. Berarti jarak dari B ke C-nya dihitung berapa. Kalau jarak koreksi ini dari B ke C itu kurang dari separuh jarak B ke D, ini titik ideal kita entry. Kenapa saya sebut ideal? Karena kalau saya dapat untung, untungnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada potensi resikonya kalau saya salah. Makanya disebut ideal. Gitu ya. Itu untuk ini adalah trident pattern. Pattern basicnya kurang lebih seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan, jika Anda seorang trader, maka syarat pertama menjadi seorang trader adalah Anda harus tahu di mana Anda bisa melakukan penjualan sebelum Anda berani melakukan pembelian. Paham ya? Jadi sebelum kita muncul sinyal buy, kita beli di sini, kita harus punya prediksi dulu kira-kira naiknya sampai berapa. Jadi saya bisa jual di sana nanti. Harus punya keyakinan itu. Seorang trader bukan analis. Trader bukan analis. Targetnya harus untung. Rumus daripada untung itu adalah harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Ya, harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Dan daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan kalau lebih detail lagi, harus sisanya sekian, sesuai dengan target profit, misalnya gitu. Nah, maka logikanya, sebelum berani putuskan buy di level B ini, kita harus punya mapping titik D-nya kira-kira di mana, dan titik C-nya kira-kira di mana. Sehingga kita bisa hitung potensi resikonya berapa, target keuntungannya berapa. Worth it nggak untuk trading? Gitu ya. Jadi dari sisi aspek resiko, dari sisi aspek keuntungan, kalau dalam gambar plot yang saya sampaikan itu cukup ideal. Idealnya kenapa? Karena resikonya kurang dari separuh dari target keuntungan yang bisa didapatkan seandainya analisa Anda benar. Memang analisa kalau kita sudah hati-hati bisa salah, Mas. Bisa. Bisa saja. Maksudnya bisa saja tuh gini, teman-teman. Sometimes kita bisa kelewatan hal-hal detil-detil kecil. Atau kadang kita melihat chart itu tidak dalam level yang seutuhnya. Bisa terjadi. Entah karena kita sudah punya posisi, entah karena kita terburu-buru, nggak terlalu fokus ketika masuk pasar, atau entah karena time frame yang kita pilih itu layarnya terlalu pendek, sehingga pencermatan kita nggak terlalu lebar. Itu bisa macam-macam kemungkinannya. Tapi paling tidak, kalau kita tahu bahwa kita bisa saja terjadi kesalahan dari sisi analisa pengambilan keputusan untuk entry, paling tidak dengan mapping ini kita bisa minimalisir. Artinya apa? Kalau kemudian saya masuk dan di situ benar, saya dapat 2. Tapi kalau saya salah, saya rugi cuma 1. Paham ya? Jadi di situ akhirnya berlaku PL rasio yang ideal, di mana resiko potensi maksimumnya itu adalah separuh daripada target keuntungan yang bisa didapatkan. Itu ideal tuh. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka salah satu syarat kalau teman-teman salah satu yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah bisa pahami konsep berpikir yang seperti ini, yang tertera dalam trident pattern, maka kita tidak akan masuk pasar pada saat kita belum mapping. Kita mapping dulu potensinya, baru setelah itu kita bikin trading plan. Gitu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang dimaksud dengan trading plan itu apa? Yang dimaksud dengan trading plan itu adalah sebuah perencanaan transaksi, kapan masuk pasarnya, kapan keluar pasarnya. Gitu ya. Itu di series yang keempat atau series yang kelima saya lupa, itu sempat kita lakukan pembahasan itu. Bagi teman-teman yang ketinggal series, masih bisa tracking materinya, silahkan kalau yang punya Instagram berkunjung ke @iCDicAcademy, cari di situ yang terkait dengan capital management atau risk management. Dan di situ nanti ada tentang bagaimana penyusunan trading plan itu, gitu ya. Nanti silakan. Nanti kapan-kapan kalau ada request, misalkan untuk diulang lagi, nanti kita ulang lagi materi seri-seri sebelumnya, gitu ya. Jadi sekali lagi sampai di sini, ini adalah sebuah pattern mendasar yang kalau ditanya, misalkan ini sebuah pattern baru yang ditemukan, enggak, saya tidak menemukan. Saya hanya mencoba memformulasikan kebiasaan kita
kita siapa? Ya saya, ya teman-teman semua yang bergabung di Zoom ini, kalau trading itu kebiasaannya kayak apa? Karena kebiasaan Anda itu sama dengan kebiasaan trader sedunia. Contoh ya, saya kasih ilustrasi untuk bisa lebih memahami Trident ini. Atau nanti deh, pas di chartnya kita bisa lebih interaktif. Tapi sampai di sini prinsipnya adalah untuk melakukan proyeksi yang lebih akurat, kita harus mendasarkan pada pergerakan pasar yang paling dekat, karena itulah yang mewakili psikologis pelaku yang terdekat dengan saat ini. Itu reasonnya. Kenapa kemudian saya menggunakan pola Trident yang diwakili oleh titik A, B, C, D, kemudian ada reference wave dan projection wave. Jadi mulai terkuak Trident pattern itu asalnya ya dari apa namanya? Dari akumulasi pemahaman atas dua teori, Elliott wave teori gitu ya. Satu sebenarnya yang membedakan dengan kebanyakan teknik analisa. Kebanyakan teknik analisa itu mengajarkan kita untuk di sini buy, di sini sell, di sini buy, di sini sell, gitu ya, kurang lebih. Bagi Trident trading itu nggak penting. Itu adalah nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena sebelum Anda berani buy, kita harus tahu sell-nya bisa di mana. Maka untuk mengidentifikasi titik sell-nya di mana itu jauh lebih penting dilakukan sebelum kita memutuskan buy di sini. Gitu ya, urutannya gitu. If you are a trader, you must know where you can sell the price before you buy. Kata siapa? Kata saya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk setting support resisten di platform MetaTrader 5 SID itu bisa. Kalau di PC nanti bisa saya saya tunjukkan caranya. Untuk yang dipakai gadget itu silakan Anda coba saja. Nanti kalau misalnya Anda coba mau download, kemudian nanti setelah ini kita sedikit membahas tentang apa yang Anda download, bagaimana menggunakan garis di situ juga boleh. Anda bisa download MetaTrader 5 itu di Apple Store maupun di Google Play. Silakan download itu softwarenya namanya MetaTrader 5 gitu ya, MetaTrader 5. Nah, setelah Anda download, coba di situ nanti apply dan hubungkan front end Anda ke server Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Itu nanti Anda akan langsung terhubung dengan server bursa, di mana di situ disediakan pasar untuk demo. Jadi nanti Anda bisa apply demo di situ untuk kemudian bisa mencoba-coba. Silahkan, monggo aja. Jadi itu kurang lebih sebagai sebuah pengantar diskusi kita atau acara ngobrol kita sore hari ini tentang price pattern. Kesimpulannya adalah bahwa saya meyakini harga itu memiliki pola. Karena memiliki pola, maka technical analysis, analisa pasar itu menjadi punya fondasi untuk digunakan. Jadi percuma kita melakukan analisa pasar, percuma kita melakukan analisa fundamental, market analysis dan semua teknik analisis pasar, kalau kita tidak meyakini bahwa pasar itu bergeraknya memiliki pola-pola. Kalau kita masih berpikir pasar itu bergeraknya acak atau harga itu bergeraknya acak, ya tidak akan ada teknikal apapun yang bisa membaca, gitu ya. Dan bagi saya itu tidak masuk akal. Itu adalah pendapat saya yang ingin saya share ke kawan-kawan pada sore hari ini. Tentu sesuai dengan topiknya, tajuknya ini adalah acaranya ngobrol. Jadi setiap teman-teman yang hadir di ruangan ini bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Sekarang sudah jam 17.05 saya pikir, jadi masih ada 30 menit, jadi kita bisa 30 menit untuk ngobrol-ngobrol, sekaligus nanti kita akhiri dengan ngelihat market, kurang lebih begitu ya. Oke, saya pikir sebagai sebuah pengantar, saya akan tutup share-nya, kemudian akan beralih ke layar user, dan sekarang waktunya kita ngobrol. Gitu ya. Tadi sudah saya buka dengan sebuah pengantar pattern pola-pola trading. Nah, sekarang waktunya kita ngobrol bareng-bareng dengan semua teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini. Kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Ya, dari saya itu sebagai sebuah pengantar, monggo silakan. Ya, Mas Moris.
By the way, Mas Faris, tapi tadi jawabannya oke ya. Itu tadi Oke. itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Betul. kemungkinannya itu kalau dicek. Itu saya kan bertanya sesuai dengan pengalaman saya Pak ya, setiap kali melihat chart gitu kan. Ini pengalaman saya memang semakin lama saya dalamin forex ini, saya menemukan pola-pola yang chart pattern ini kebanyakan di time frame mayor Pak ya. Permasalahannya saya ini adalah scalper gitu loh. Oke, Jadi kebanyakan saya bisa open dan close posisi itu memang biasanya di bull venom, di bull flag atau bear venom, bear flag seperti itu kan. Dan mungkin sedikit Elliott wave yang kemungkinan banyak orang sebutnya swing trading lah seperti itu ya. Itu masalahnya seperti itu Pak. Jadi baiknya itu untuk seorang scalper supaya bisa menemukan pola-pola itu, apakah memang kita harus di time frame mayor yang 4 jam atau daily seperti itu atau gimana? Oke, sekarang saya tanya dulu. Main time frame-nya Mas Faris berapa menit? Saya sih 15-30 ya, Mas. Jangan pakai pola mayor, Mas. Candlestick cukup. Iya, betul. Candlestick pattern cukup gitu. Candlestick pattern cukup. Jadi ini sekaligus bagi teman-teman yang hadir informasi, tadi ada sebuah pertanyaan dari Mas Faris, apakah saya perlu naikin time frame kemudian karena pola-pola mayor itu ada di time frame gede. Maka kemudian sekali lagi tipsnya satu, gunakan tool itu sesuai kebutuhan, gitu ya. Itu dulu filosofinya itu. Gunakan alat sesuai kebutuhan. Nah sekarang kalau kebutuhannya misalkan kita scalper, target pendek, time frame kita 15 menit, tentu akan sulit mengidentifikasi pola-pola mayor. Apakah ada pola yang bisa dipakai pada saat 15 menit itu? Ada. Itu namanya pola minor, yang diwakili oleh candlestick pattern. Nanti series berikutnya kita bicara engulfing, kita bicara dark cloud, kita bicara harami gitu ya. Itu nanti pembahasan series berikutnya. Tetapi apakah kemudian pola mayor itu masih ada? Masih. Kalau time frame-nya kita 15, kemudian kita turunin analisanya pakai 1 menit. Itu bisa muncul pola-pola itu, bisa terjadi gitu. Tapi kan kalau untuk target trading nggak bisa. Karena mungkin targetnya nggak kena gitu ya. Jadi itu di apply sesuai dengan kebutuhannya. Sekaligus untuk mengklarifikasi satu hal yang banyak disalahpahami oleh para analis kalau saya perhatikan. Kadang-kadang kita mencerna sesuatu itu dari informasi yang banyak beredar. Misalkan banyak beredar teori tentang candlestick, teori tentang ini. Kalau saya dari dulu memahami, kalau saya misalkan tiba-tiba dikenalin orang sama candlestick, saya akan cari tahu dulu siapa yang nemuin candlestick, bukunya apa, pernah bikin tulisan nggak gitu kan. Sehingga kalau bicara candlestick, saya refer pasti ke Stignison. Nah, masalahnya adalah yang sering dilakukan, yang sering banyak di-share oleh para teman-teman yang menggunakan candlestick itu, kadang pengalaman internal kita itu kadang-kadang kita bisa simpulkan, tapi sebenarnya itu tidak terlalu dekat dengan teori awalnya. Contoh, kita bicara reversal di candlestick, itu pola target pembalikannya hanya 1 gelombang. Kita nggak bisa bicara tren di situ. Iya. Nah itu yang kadang-kadang susah yang kadang-kadang nggak dipahami gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dark cloud, kita bicara tentang engulfing, kita bicara tentang pattern candlestick ya, nanti episode berikutnya kita akan bahas. Itu sebenarnya kekuatannya dia adalah pembalikan 1 gelombang, bukan pembalikan tren. Jadi kalau kita bicara tentang reversal dari sebuah tren, maka kita harus merujuk kembali ke pola-pola mayor, yaitu tadi head and shoulder, double top, double bottom, triple top, rounding, atau spike. Nah belakangan ini suka ada spike. Nah, spike itu nggak bisa dibaca udah kalau spike itu. Spike itu nggak bisa dibaca. Karena itu sudah nggak usah trading kalau ada spike kayak begitu. Ya antisipasi boleh, tapi siapin resikonya gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Ya teman-teman yang lain silakan, ada yang mau share? Teman-teman, monggo. Silakan bagi yang mau share pengalamannya, yang mau nanya juga boleh. Pertanyaan sangat awam juga boleh. Apapun bebas. Sekali lagi tadi seperti saya sampaikan, topik adalah sebuah pengantar, tapi pada akhirnya kita membuka diri untuk ruang diskusi banyak hal terkait dengan trading, gitu ya. Pak, sorry Pak. Monggo. Siapa? Kalau Bapak tradingnya gimana Pak? Pakai meja trend nggak? Atau langsung scalping juga? Kalau saya enggak. Saya sama kayak Mas Faris, saya scalper. Saya malas lama-lama di market.
Oh, jadi scalpernya tanda-tanda untuk scalper yang 15 menit itu atau gimana, Pak? Oke, Untuk tanda-tandanya dari ya. mana gitu, Pak? Boleh. Jadi Mas Tony, gini, kalau kita bicara tentang scalping itu macam-macam ya. Kalau pakai pola atau pattern bisa menggunakan candlestick. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Tetapi kalau di episode ini tadi bisa tuh ada tuh Bro Ilham share tuh barusan tadi Ilham share. Ini boleh nih di sini source-nya tadi barusan. Saya senang sekali karena sore ini berkumpul semua teman-teman edukator nih. Ada beberapa teman-teman edukator pada berkumpul di sini. Jadi gini, kalau kita bicara tentang apa namanya, tentang scalper, kalau kita misalkan anggap saja time frame utama kita adalah 15 menit gitu ya. Seperti tadi contohnya yang sering dilakukan oleh Mas Foris, maka di situ kalau kita menggunakan reversal pattern atau pola pembalikan, referensinya candlestick pattern gitu ya, satu itu. Yang kedua, kalau kita ingin menggunakan analisa wave, model-model Dow Jones atau model-model Elliott, nggak akan dapat wave full, nggak akan. Part of wave, misalnya kita masuk di wave 1, bisa dapat satu wave 1. Kita masuk di wave 2, bisa dapat satu wave 2. Gelombang ketiga bisa dapat satu gelombang ketiga, tapi nggak bisa nangkep whole of trend. Dan itu memang tidak diperlukan kalau untuk seorang scalper, karena dia cuma masuk pendek, bertahan mungkin 15 menit di market, atau sejam, kurang dari sejam, sudah take out, sudah keluar, gitu, sudah ambil untung. Gitu. Maka dalam kondisi yang seperti itu, boleh dicoba trident, boleh. Caranya sederhana, ambil reference, projection, hitung targetnya, set trading plan-nya. Gitu ya. Di slide yang terakhir tadi, Mas Tony, slide yang terakhir tadi. Jadi misalkan ada harga bergerak naik dari titik A ke titik B, itu jadi referensi kita ya. Setelah itu harga turun terkoreksi ke titik C. Maka dari titik C tarik aja proyeksi sepanjang AB ke atas. Disitulah targetnya. Tinggal di setting trading plan-nya. Nah, itu bisa digunakan untuk scalping 15 menit, boleh Mas Tony. Gimana Mas Tony? Reference jadi projection jadi Pak ya? Ya. Ya intinya gini, kalau kita mau projection kan butuh referensi. Betul ya? Betul. Referensi yang paling akurat yang paling dekat. Projection itu apa? Proyeksi, Mas. Proyeksi. Prediksi. Bukan. Kalau prediksi itu kan kadang-kadang kita memperkirakan dasarnya nggak jelas. Karena prediksi sifatnya. Kalau proyeksi itu ada referensi pergerakan sebelumnya yang itu kita pakai untuk memprediksi target berikutnya. Makanya disebutnya bukan prediksi, tapi projection. Proyeksi. Boleh contohin, Pak? Itu bukannya sama kayak support resisten ya Pak ya? Iya, betul. Oke gini deh. Pertanyaannya sudah mulai rame nih. Saya geser ke chart ya. Mas Tony, Mas Wahyu, supaya bisa ditunjukin ya. Oh, minta tolong praktek, Pak. Bro Evan. Oke. Atas permintaan teman-teman semuanya, saya akan pindah ke layar MetaTrader. Saya mohon izin share screen ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang ingin bertanya hal-hal yang sifatnya teoritis, boleh ya. Bukan berarti kalau kita sudah ke MetaTrader, kemudian teman-teman yang pengen mengkonfirmasi pemahamannya atau informasinya tentang beberapa hal yang mendasar, jadi nggak boleh, tetap bisa, nggak apa-apa. Ini kita sifatnya ngobrol, nggak ada urutan baku. Ini cuma sesuai ngalir aja, sesuai kebutuhan dan permintaan kawan-kawan. Kita sekarang masuk ke... Ya, sudah terdeteksi di sana? Sudah ya? Sudah terlihat perpindahan layarnya? Sudah Pak. Oke, ya. Menjawab pertanyaan beberapa kawan terakhir tadi, kalau kita misalkan scalping, kemudian apa yang dimaksud dengan projection, apa yang dimaksud dengan reference. Sebenarnya secara sederhana, reference itu artinya referensi, apa dasar, apa yang kita pakai gitu, apa yang kita ketahui yang sudah terjadi. Nah, berdasarkan informasi yang sudah terjadi itu, kita gunakan sebagai dasar untuk memprediksi masa depan. Tapi berdasarkan itu, makanya disebut memproyeksikan. Salah satu contoh kasus misalkan begini, saya ambil current aja ya, current situation ya, situasi yang ada sekarang. Kalau kita bicara tentang pergerakan harga emas, ini kan saya boleh support resisten, semoga teman-teman sudah oke lah ya. Jadi saya boleh tarik nggak kalau berdasarkan close
di sini adalah support terakhir. Ada yang keberatan? Enggak. Enggak ya. Dan ini adalah sebelum kenaikan, ini adalah resistennya. Yang keberatan ya. Jadi di antara ini, di garis ini, dia sideways. Ya. Dan kalau bicara tentang sideways, ini adalah satu contoh, walaupun tidak ideal, kalau kita berdasarkan harga close, di sini terjadi double bottom yang tidak ideal, atau bisa juga dibaca sebagai rounding bottom, reversal untuk naik. Pola mayor nih sebenarnya. Ini pola mayor sebenarnya. Maka logikanya kalau pola mayor dia akan balik ke arah awal trennya. Berarti logikanya kalau saya menggunakan pola mayor tadi, kita nge-refer ke slide juga ya. Pembalikannya kurang lebih sampai sini. Kurang lebih. Gitu ya. Pada saat dia naik di sini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana apa yang disebut dengan reference di dalam Trident. Ini ada satu pergerakan harga naik turun di rentang segini. Sorry ya, agak nggak ideal, garisnya agak miring-miring nggak apa-apa. Maka logikanya, kalau dia akan naik, ketika tembus di atas itu, dia akan naik kurang lebih sekian pula. Kurang lebih ya. Kurang lebih kurang. Berarti di sini. Maka kalau Anda buy di garis hijau yang kedua, target pertama kalau berdasarkan referensi dan projection itu adalah ke hijau yang ketiga. Gitu ya. Kalau Anda trading buy di atas hijau yang ketiga, maka target menurut projection ini adalah ke sini. Itu bicara tentang preference dan projection di Trident. Nah, sementara kalau kita bicara tentang sebuah, tadi kan masih di memori sama teman-teman ya, pergerakan naiknya. Sebenarnya ada satu pergerakan naik lagi di sini. Nah, ini satu serial pergerakan harga naik. Ya, maka logikanya kalau dia mau naik lagi, dia akan naik sepanjang ini. Berarti sampai sini. Itu logikanya. Atau kita menggunakan dasar yang ketiga. Setelah bergerak ke kanan ada reference lagi. Referensinya apa? Ini saya hapus dulu. Di sini boleh dong saya bilang ini adalah support atau resisten yang tadinya resisten berubah setelah ditembus berubah jadi support. Ini resisten baru. Betul ya? Teman-teman setuju ya? Oke. Berarti kalau dia naik kurang lebih naiknya seberapa? Kurang lebih sekian. Sorry. Iya, kurang segitulah kurang lebih. Maka dia akan naik segitu lagi. Sesuai dengan tadi kalau kita tarik miring. Berarti inilah targetnya. Kalau dia mau naik, kalau di sini tembus buy ini ya, tak gitu. Dan naiknya kurang lebih sampai situ. Ini kalau kita bicara tentang melihat time frame 15 menit dari ini. Nah, kalau kemudian dia naik lagi kurang lebih seberapa? Yang terakhir. Aku tak geser dulu. Maka yang terakhir logikanya kalau di sini akan naik lagi ya kalau tembus ya sekian lah. Kurang lebih. Itu yang menjelaskan kenapa di level itu setelah tersentuh dia bikin head dan jatuh. Turun ke bawah. Maka di sini kalau kemudian dan kalau dugaan saya, ini dugaan saya, karena dari pola yang awal ini pembalikannya cuma sampai sini, maka ini saya ganti garisnya saja. Menurut saya kok ini akan jadi level psikologis harga yang cukup penting. Garis yang ini maksud saya. Level psikologis harga yang cukup penting. Sebentar, saya ini ganti warnanya supaya beda. Ya, anggap aja merah. Itu adalah level psikologis harga yang penting yang menjadi acuan pergerakan harga emas saat ini. Mulai dari dia berangkat tadi, kita sudah mapping.
kemudian dia sudah sempat tembus dengan target yang paling baru, setelah itu dia sideways. Maka kemungkinannya ini potensinya saya baca masih sideways. Dia akan masih bermain di level-level ini. Di level harga inilah. Ya, merah satu. Panang. Yup. Itu di sebelah kanan, chart yang sebelah kanan itu ada double top ya? Belum terkonfirmasi. Belum ya? Belum. Nah, ada satu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Nah, itu tadi. Ada potensi kejadian double top di sini. Jika apa? Jika kemudian posisinya kalau dari sisi ini harga sudah tembus di bawah ini neckline. Maka dia menjadi double top. Selama masih di sini sifatnya adalah double top potensi pattern tapi belum terkonfirmasi. Tetapi ada double top yang sangat kecil sekali di sini nih. Nah, betul itu Panang maksud saya. Ya, ini double top yang kecil sekali. Cuman kalau berdasarkan double top ini, maka logikanya bisa saja kita bisa entry mau scalping pada saat di sini dia merah, Mas. Setelah ini harga merah 15 menit. Cover ke bawah ya. Maka itu open di bawah itu adalah starting untuk turun ke merah bawah. Tetapi jika ini dilanjutkan dengan hijau lagi, sekali lagi hijau, maka logikanya tinggal tarik aja ke atas, proyeksi lagi. Terakhir kenaikannya mana? Terakhir kenaikannya inilah ya. Berarti nanti kurang lebih naiknya proyeksikan sekian. Aduh. Proyeksikan sekian ke atas. Berarti adanya rejection juga penting juga ya Pak ya? Penting. Kita harus lihat, makanya pentingnya itu adalah konfirmasi, Mas. Jangan curi. Maksudnya konfirmasi itu gini, ada satu bukti yang kuat bahwa dia tidak kuat. Kalau kita ingin mengatakan dia tidak kuat. Atau ada bukti yang menguatkan bahwa dia sudah tembus dan tidak kuat turun. Kalau kita mengatakan dia akan tembus ke atas. Gitu ya. Jadi posisi ini masih posisi nunggu konfirmasi. Tetapi sebagai sebuah antisipasi, kita bisa bikin sebuah map. Oke, skenarionya begini berarti. Saya akan coba sampaikan potensi skenarionya kurang lebih seperti apa. Misalkan gini, kalau ini kita anggap sebagai sebuah apa ya namanya, misalkan sebagai sebuah sini kali ya. Oke, sebuah support resisten. Misalkan gitu ya. Maka kalau kita bicara tentang proyeksi atau tentang prediksi dulu dah. Nanti kan kita tentang prediksi dulu, setelah itu sampai mananya baru pakai proyeksi. Maka logikanya adalah sederhana. Kalau kita berhadapan dengan sideways seperti ini, maka dengan asumsi di atas tidak jadi tembus, maka di atas ini sell, di bawah ini buy. Kalau dia tembus, maka dia akan buy ke atas, akan naik setinggi ini. Setinggi kenaikan jarak ini. Ya kalau ada lihat kotak-kotak yang di belakangnya grafik, berarti 2 kotak dia akan naik lagi. Berarti kurang lebih kalau saya baca 55, 59, 4 ya, paling kurang lebih sekitar 63-an lah. Kalau dia mau naik lagi kurang lebih. Kalau dia mau naik lagi. Tapi harus dibuktikan bahwa yang resisten yang dia pakai double top minor itu terkonfirmasi ke break ke atas. Berarti ini anggap saja adalah sebuah breakout dari pattern 15 menit sideways. Tapi kalau saya nggak terlalu meyakini kekuatan skenario itu. Kenapa? Karena saya melihat dari pola pembentukan awalnya ini, target terdekat, target paling kuat itu adalah balik sampai ke level awal berangkatnya, yaitu di sini. Maka di sini nih yang saya tarik garis support. Jadi kondisinya selama belum ada sebuah penetrasi yang jelas, harga masih sideways di level ini. Di level 5559. Gitu ya. Ya, silakan monggo jika ada teman-teman yang bertanya. Maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Jadi nanti kalau ada tanya, open mic langsung sebutkan namanya, langsung tanya aja, Mas. Atau ingin berpendapat juga boleh. Monggo, silakan. Ada lagi? Memang psikologi itu menentukan ya, Pak ya? Ya, cuman ngukurnya kan susah, Bro. Iya. Ya kan? Jadi gini, teman-teman.
Psikologi sangat menentukan, itu sangat benar sekali statementnya. Tapi persoalannya adalah muncul persoalan yang kedua. Bagaimana cara mengukur bahwa kita itu tidak terlalu berani dan tidak terlalu takut. Artinya proper. Maka salah satu cara, tips yang ingin saya sampaikan adalah kembalilah kepada capital management. Contoh misalnya begini. Kalau trading plan kita itu bilangnya di situ adalah breakout, misalnya gitu ya, dan breakout kita masuk, maka dari sisi ini kan potensi koreksinya kita hitung. Nah, selama kita disiplin, artinya menjalankan planning tadi, maka itu adalah sebuah tanda bahwa secara psikologis kita masih siap untuk trading. Tapi kalau kita sudah mulai tidak disiplin menjalankan angka-angka target tadi, itu adalah tanda awal secara psikologis kita terganggu. Salah satu identifikasi psikologis kita terganggu itu apa? Kita mulai mengambil keputusan yang dasar argumentasinya nggak jelas. Betul. Hanya karena pengen. Betul. Nah, itu yang agak ribet nanti urusannya. Saya setuju, Oke? Pak. Ya, Pak Anang, Wahyu, Ya. Pak Anang. Siap, monggo. Itu kalau volumenya itu apa Pak? Referensi buat apa ya Pak ya? Itu kan- Volume itu gini. Jadi kalau volume sebenarnya referensinya gini. Kalau kita bicara tentang volume itu kan adalah jumlah perdagangan yang terjadi di pasar. Jadi karena ini tradingnya itu langsung di bursa, di exchange, di bursa komoditi derivatif Indonesia, maka bursa itu punya laporan. Jadi dalam menit kesekian itu yang transaksi ada berapa lot, berapa orang, gitu ya. Itu yang diwakili oleh volume. Nah, dalam konteks penggunaan pola reversal, volume itu menunjukkan pola reversal atau pola yang sedang berjalan itu seberapa besar, seberapa akurat. Contoh di sini, kalau Anda teman-teman lihat yang ada tail panjang banget itu, di situ volumenya meledak. Jadi ibaratnya pola double bottomnya itu terkonfirmasi oleh jumlah volume yang meledak. Dugaan saya di sini volume meledak itu karena banyak orang keluar pasar. Banyak sell gitu Pak ya maksudnya? Iya, bukan keluar pasar. Keluar. Ya sell lah, keluar pasar pasti sell kan, close kan. Gitu kondisinya. Makanya kemudian volumenya meledak. Jadi volume meledak itu bukan berarti opennya banyak, enggak. Bisa open, bisa close. Oke. Nah, untuk melihat apakah di situ orang open atau orang close, itu ada data satu lagi. Nanti hopefully ke depan kita akan coba lengkapi dari sisi penyediaan data supaya sesuai dengan standar bursa secara internasional yang lain, yaitu adanya indikator yang namanya open interest. Jadi posisi yang terbuka menurut laporan bursa ada berapa, gitu ya. Jadi di situ akan identifikasinya akan jelas. Kalau volumenya meledak tapi open interest-nya turun, berarti lebih banyak orang keluar pasar. Tapi kalau volumenya meledak tapi open interest-nya naik, berarti banyak pelaku masuk pasar lagi. Oh ya. Gitu ya. Big player gitu Mas Mbak ya. Enggak harus big player, enggak harus big player. Bisa ya semua player yang ada. Di bursa. Nah, susah mengidentifikasi big player atau enggak atau little player-nya. Intinya banyak sekali orang bertransaksi di harga itu. Oke, Pak. Jadi itu. Silakan monggo. Kita masih ada punya waktu. Sebenarnya kalau berdasarkan ini masih 2 menit, tapi kalau masih ada teman-teman yang ingin didiskusikan, monggo silakan. Ada kalau lagi? Boleh jujur, di time frame 15 menit ini lebih banyak double bottom, double top, terus rising tree sama falling tree apa ya? Iya, iya. Bisa lebih banyak di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau HNS ya? Nggak ada kok. Nyari HNS nggak bakalan ketemu di 15. Sebenarnya bisa kalau mau HNS sebenarnya, Bro. Kita ada HNS minor. Kalau cermati ya. Tuh. Ini HNS minor sebenarnya pola di sini nih. Tapi nggak kelihatan sebagai ideal. Ini kan head-nya. Ya, teman. Ini kan berarti head-nya nih. Tail ini head-nya. Betul. Ini pundak sebelah kiri, ini pundak sebelah kanan. Ini neckline yang merah tengah. Nah, ini Pak, yang seperti ini nih yang sering membuat trader itu yang baru belajar chart pattern itu mungkin banyak yang ketipu ya, soalnya. Karena posisi dari shoulder-nya itu kebanyakan itu untuk yang inverted ya.
rata-rata nggak ideal seperti yang barusan dijelasin memang. Ya, jadi membuat kita intinya ragu. sebenarnya begini. Aku ada sedikit tips ya, penjelasan bagi teman-teman yang menggunakan pattern. Prinsipnya gini, kita selalu kembalikan itu ke basic pergerakan harga aja. Jadi misalkan gini, ini di posisi head and shoulder, inversi ya, inversinya HNS. Kemudian kalau kita anggap sebelah kanan ini adalah sebagai shoulder. Nah, shoulder itu terbentuk sebenarnya kalau kita bicara ini adalah sebuah shoulder, sebenarnya nggak terlalu akurat, bro. Kenapa nggak terlalu akurat? Akan coba jelasin ya, ketidakakuratan ini disebut sebagai shoulder. Maka ini belum tembus neckline. Iya kan? Betul nggak? Jadi itu bukan, aku curiga itu bukan shoulder keduanya bukan yang ini sebenarnya. Tapi justru shoulder keduanya, kalau ini kita sebut sebagai HNS, itu adalah yang ini. Jadi ini kiri, ini kanan. Karena kan setara. Maksudnya setara, nah kalau head-nya aja cuma tail. Masa shoulder keduanya harus tumpunan bar, kan jadi nggak seimbang. Gitu ya. Jadi kalau dari sisi keseimbangan, kalau ini kita anggap sebagai inverse head and shoulder, kalau kepalanya sebuah tail, ini adalah head, shoulder kiri, ini adalah shoulder kanan. Maka sebenarnya di titik yang kedua ini adalah konfirmasi pembalikan ke atas. Yeah. Jadi secara ideal, kalau kita tadi bicara tentang potensi trading dengan menggunakan past pattern, maka di 49, di 50-an kita mestinya kalau pakai 5 menit sudah buy, dan buy-nya bahkan di sini on approach ya. Kalau mau after approach, berarti buy-nya di 54-an, dan dari situ semuanya targetnya ke 60. Jadi kalau yang masuk di 50-an ya dapat 10. Kalau yang masuk di 54 ya dapat 6 $6 kalau pakai 15 menit. Mas Wahyu, kayaknya kalau boleh jujur-jujuran ya. Kalau boleh jujuran ya. Kalau Pak Anang sendiri dalam trading ya, lebih cenderung ke candle pattern atau chart pattern? Aku. Kalau chart pattern atau maksudnya western pattern ya? Ya, oke. Kalau sebenarnya kalau saya justru agak sedikit mengabaikan pattern, Mas. Sesungguhnya kalau saya pribadi ya. Tapi pegangan saya cuman itu tadi apa namanya? Trident. Jadi nanti identifikasinya kalau menggunakan candlestick, tail dan head itu diperhitungkan jatuhnya. Karena disitulah bisa terjadi letak target yang sesungguhnya di tail dan head tadi, bukan di close-nya. Bisa dipahami Mas Faris ya? Jadi pegangan bukan di candlestick-nya itu, justru tetap di trident-nya, di targetnya, di ABCD-nya tadi. Tapi tetap mengidentifikasinya, proyeksinya kita lihat polanya dulu ya. Begitu kelihatan pas di titik C misalkan ya, di area C yang di candlestick, di area C kok tiba-tiba di situ ada misalkan inverted hammer atau ada apa, nah itu semakin yakin. Jadi keberadaan si pola candle itu kalau buat saya menjadi sebuah konfirmasi atas proyeksi saya bahwa itu adalah sudah sampai targetnya. Gitu, lebih ke situ arahnya. Kalau trident, Pak, sepertinya saya telat nih untuk belajar tridentnya ya. Materi tridentnya di mana ya? Materi trident bisa direview ulang di kalau punya IG bisa follow IG @ICDEC Academy. Di situ ada beberapa artikel di postingan lama itu trident ada kok. Oke, siap. Ya, kalau misalnya ada apa namanya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, diskusikan DM aja di situ. Siap. Ya. Siap. Yang lain monggo. Yes, sami-sami. DM di mana, Pak? Hah? DM di mana? Apa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, ntar mau WA atau apa gitu? Oh, kalau terkait dengan apa namanya, terkait dengan knowledge mengenai technical dan lain sebagainya bisa. Kalau misalnya teman-teman punya Instagram bisa follow @ICDEC Academy. Di situ kan ada beberapa artikel. Nah, terkait dengan artikel, kalau ada pertanyaan di situ, itu banyak hal terkait dengan teknis. Kalau ada artikel terkait dengan pertanyaan itu, silahkan langsung DM. Kan kalau sama-sama kita follow kan bisa DM kan. Nah, itu bisa. Atau kalau pertanyaan yang sifatnya umum, hal-hal yang terkait dengan umum ya, yang lebih umum, mungkin bisa kita di websitenya isdec.co.id itu sebenarnya punya forum, teman-teman.
Jadi nanti ada juga yang akan nungguin forum itu. Jadi kalau teman-teman di situ di website ya, website officialnya bursa. Nah kalau di situ teman-teman ikut forum, tanya di situ, itu nanti dari teman-teman yang ngawasin forum akan pas pertanyaan itu ke saya. Jadi kita bisa balas juga gitu. Itu bisa banyak cara. Intinya bisa di semua channel official kita. Bisa di kalau website di icdx.co.id ya. Kemudian kalau di Instagram, kalau langsung mau terhubung dengan ICDX Academy, bisa follow ke akun Instagramnya @ICDX Academy. Telegram gimana Pak? Telegramnya? Apa? Telegram? Telegram juga boleh. Nanya aja di Telegram, nanti pasti akan di-share ke saya bisa balas-balasin. Linknya di mana Pak ya? Link Telegramnya? Nanti di ini, Telegramnya nanti dibagiin linknya sama apa namanya mbak IO-nya itu. Saya kan di sini cuma pembicara, ada yang ngurusin kan. Jadi nanti biar mbak IO-nya menghubungi teman-teman untuk share Telegramnya ya. Oke, yang lain? Nun Pak, Nun. Sami Mas. Yang lain silakan jika masih ada. Ada tuh Pak di chat masih ada tuh Pak. Oh di chat masih ada. Nanya di kolom chat. Oke. Aku sekarang coba terakhir ya, aku coba ke kolom chat. Wih, banyak banget pertanyaannya. Bentar. Saya pilih pertanyaan yang sifatnya teknis. Oh, tadi definisinya sudah dibalas, ini sudah dibalas. Oh, tolong dong Pak penjelasan mengenai pembacaan Fibonacci settingannya bagaimana yang benar. Oke, Mas Muhammad Akmalus. Nanti di episode series berikutnya kita note ya ini ya. Dan Mbak Dea tolong di note juga. Mbak Dea, tim saya di Learning Center, tolong di note juga. Ada teman minta untuk pembahasan Fibonacci. Nanti kita akan bahas di series berikutnya secara khusus. Ada pertanyaan Pak dari Adriansa. Oke. Pertanyaan saya Pak, definite signal itu gimana? Oh udah, tadi udah dijelaskan ya. Sudah terjelaskan semoga mengenai definite signal. Kemudian ini time frame berapa Pak paling ideal? Oke. Tadi kita sudah sempat bahas terkait dengan time frame ya. Intinya time frame-nya Paul pattern ini berlaku di semua time frame kalau dijumpai di time frame tersebut. Dan berlakunya hanya sesuai dengan time frame itu. Jadi kalau kita analisa lintas time frame, yang perlu diingat-ingat kalau saya boleh sarankan adalah Anda menganalisa di satu time frame tertentu itu hanya akurat untuk time frame itu. Gitu ya. Jadi ketika Anda mau naikin atau turunin time frame, maka analisanya harus disesuaikan. Itu terus apalagi sebentar. Cara memprediksi proyeksi potensi candle. Oke, ini agak menarik pertanyaannya. Bagaimana memproyeksi candle itu jadinya bentuknya apa? Apakah punya head, apakah hijau, apakah merah gitu kan ya? Mungkin gitu. Itu saya sebenarnya tersirat dalam diskusi saya dengan Mas Foris tadi. Kalau dalam kalkulasi kita sudah nyampe targetnya, tapi kok harga masih rally naik, potensinya candle-nya akan berakhir dengan adanya head. Gitu ya. Merah dan hijau dan ada head. Sementara kalau dalam sebuah rally turun, kita berhitung dengan trident misalkan udah nyampe targetnya misalkan di 50. Ternyata dia masih turun ke 49, ke 48, maka saya biasanya akan memiliki keyakinan bahwa candle ini nanti berakhirnya adalah merah dengan tail. Karena sesuai dengan perhitungan target, harusnya targetnya ada di level yang tadi sudah dilewati. Gitu. Itu salah satunya. Cara baca pola sideways berakhir, Pak. Sederhana. Cara membaca pola sideways berakhir adalah setelah harga keluar dari rentang sideways-nya. Itu selesai, berakhir. Nah, dalam konteks yang ini, saya belum katakan dia berakhir, kenapa? Karena kalau kita pakai time frame ini 15 menit yang tadi, itu close-nya masih di bawah sideways. Masih di area sideways. Jadi belum berakhir. Kecuali kalau 15 menit ini close-nya ada di atas, ya kemungkinan sideways-nya bisa jadi tanda-tandanya berakhir. Gitu ya. Jadi intinya ada satu kondisi kepastian harga yang bergerak di luar rentang sideways tadi.
maka sideways tadi sudah selesai. Nah, soalnya kadang candle udah tembus Pak resisten tapi malah down lagi. Makanya kalau teman-teman menggunakan candlestick pattern, pastikan Anda actionnya on close. Tunggu satu candle itu selesai sampai close 15 menit, maka di candle berikutnya Anda baru masuk. Itu namanya konfirmasi. Biasanya saking PD-nya langsung open ya Pak. Nah, itu masalahnya. Itu yang masalahnya. Karena kalau kondisi seperti itu, jangan teman-teman mesti lihat, kadang-kadang kan seperti yang kemarin, pertanyaan yang kemarin saya sempat sampaikan di sesi yang kemarin kalau nggak salah. Kenapa suka ada tail, kenapa suka ada head, kenapa sudah ada pola yang tidak terlalu ideal? Yang perlu dipahami gini teman-teman. Kita meyakini bahwa harga ini akan turun lagi misalnya, atau masih sideways misalnya. Maka kan biasanya kalau saya mau ambil close, saya akan coba close lebih tinggi lah, siapa tahu masih ada yang nawar di atas gitu. Gitu kan? Sementara kalau saya mau masuk saya mau buang posisi saya yang loss misalnya salah. Oh, ini kayaknya nggak saya, terus kayaknya naik, saya sudah kadung punya buy misalnya gitu. Maka saya akan keluar dengan menawar tingkat loss yang paling rendah. Iya kan? Maka penawarannya akan diturunkan. Sementara kalau misalnya kondisinya itu seperti itu akan membuat candle-candle itu jadi ada head-nya kalau di area-area resisten. Ini yang mungkin terjadi. Maka pertanyaannya adalah gini, bagaimana caranya mensikapinya? On close. Kalau teman-teman sudah berada di area resisten atau area support, itu harus ekstra ketat, candle-nya, konfirmasinya on close. Kalau di tengah perjalanan nggak apa-apa. Di tengah perjalanan gelombang gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ketemu sama resisten sama support, nah di situ harus ekstra hati-hati. Karena dia bisa seolah-olah tembus, ternyata close-nya balik lagi, false break gitu. Akhirnya ada head-nya gitu. Tapi kalau dia misalkan tembus konsisten ya, itu ceritanya lain. Berarti memang dia confirm ke atas. Sebentar lagi. Bingung itu saat melihat chart real-nya karena polanya nggak selalu mulus. Iya. Ini benar Mas Alex, itu adalah beberapa hal yang sering dijumpai oleh teman-teman. Tapi prinsipnya gini, kalau teman-teman ingin melihat pola itu clear, maka berhenti berharaplah bahwa sebuah pola ideal itu akan terbentuk. Anda harus berhenti berharap seperti itu. Melainkan berikutnya adalah kembali pada basic logika di balik pola. Gitu ya. Maka Anda nggak akan frustasi. Kalau berharap sebuah pattern itu harus ideal sesuai dengan teori, practically-nya susah, Mas. Di lapangan susah nemuin kejadian yang kayak begitu, gitu ya. Biasanya jadi prinsipnya gitu. Balik ke teori-teori dasar. Oke, please. Ya biasanya buy di resisten, sell di support. Nah, oke. Kalau ada situasi fenomena kayak tadi, biasanya buy resisten di sell support. Anda terlanjur salah nih masuk pasar ya. Buy di resisten, sell di support. Nggak ada persoalan. Kalau bagi seorang trader nggak ada persoalan. Kenapa? Kalau Anda buy di resisten, Anda berani buy di resisten karena sudah tahu bahwa itu adalah tembus sideways, betul. Saya urutin logikanya ya. Ini persoalan kesalahan pola berpikir atau nggak cermat gitu. Itu kan masalah yang lain. Anda berani buy di resisten itu karena berpikir dia tembus, betul ya? Betul. Berarti tembus itu atas apa? Atas kondisi sideways, betul? Berarti kan ada pola sideways sebelumnya. Maka logika sederhana mengatakan kalau dia gagal tembus ya dia akan balik lagi. Betul? Nah, kalau dia akan balik lagi, nah ke bawahnya kan panjang. Nah, kalau tadi salah pasang buy, ya diganti sell. Gitu ya maksudnya. Jadi sebenarnya itu tergantung perspektif ya, teman-teman ya. Sekali lagi, kalau kita berpikir bahwa kita tidak selalu benar, bisa saja salah, atau salah pencermatan, kurang cermat, dan lain sebagainya, maka di situ seharusnya membuka kesadaran kita bahwa kita punya masuk pasar itu skenario-nya tidak boleh tunggal. Orang-orang yang masuk pasar dengan skenario tunggal itu menggambarkan bahwa dia sudah sangat mahir sekali, atau kalau tidak sangat sombong sekali, atau kalau tidak sangat bodoh sekali. Ini untuk membedah pemikiran kita saja. Kenapa? Karena faktanya kita bisa saja kita ini salah. Nah, kalau kita ini salah kan harus siapin antisipasinya, gitu loh.
Maka logikanya kalau kita hitung-hitungan, misalkan dalam pola ini nih, saya ada kadung buy misalkan di 60, 61 misalnya, saya ada kadung buy nih. Wih, naik turun sekarang sudah 62. Maka logikanya kalau misalnya dia nanti tembus di kisaran 58, 59, maka itu buy-nya batal. Artinya dia akan balik lagi. Baliknya ke berapa? Baliknya ke 55 misalkan. Atau ke 56 misalnya. Maka dari 9 ke 6 itu ada $3. Nah, kalau tadi saya loss $1, $1,5, $2, ya sudah balas ini saya ambil $3. Masih ada selisih $1 kan? Gitu ya. Itu kurang lebih. Toh ternyata yang terjadi ada 2 kali. Udah awalnya loss $1,5, turunnya juga loss lagi $1,5, total loss $3. Nggak usah berkecil hati, hari ini Anda $3. Artinya apa? PR Anda besok kalau sudah free, sudah refresh, sudah enak lihat pasar, carilah $5, maka Anda akan untung $2. Gitu ya. Jadi kadang jangan mengecilkan perspektif penglihatan kita sendiri. Gitu ya. Bagaimana cara pola saya itu berakhir? Udah tadi sudah saya jawab. Selamat sore Pak, izin bertanya, apakah tiap time frame itu berhubungan? Kalau berhubungan, bagaimana cara menganalisanya? Ya, betul. Bagi teman-teman yang sudah masuk belajar sempat mengenai time frame, kemudian mengenai Elliott Wave Theory, ya, sangat berhubungan. Bagaimana cara membacanya? Maka balik pada filosofi candle-nya aja, Mas. Dasar-dasar pola pembentukan harganya. Misalnya sebuah bar, sebuah candle gitu ya. Jadi contoh misalkan begini, ini kalau di time frame 15 menit, ini kan menjadi satu candle. Tetapi sesungguhnya satu candle 15 menit itu terbentuk dari 3 candle 5 menit dan 15 candle 1 menit. Itu kuncinya ada di situ. Gitu ya. Jadi untuk bermain multi time frame, maka teman-teman harus melihat hubungannya seperti itu, bahwa time frame yang lebih gede itu dibangun dari time frame yang lebih kecil, dibangun dari time frame yang lebih kecil lagi. Itu kurang lebih. Kemudian apa lagi nih? Share video recordnya dong. Siap. Untuk video record nanti kita akan coba rapiin dan kemudian nanti coba di-share ya. Oke, yang di chat sudah, insya Allah sudah dijawab semua. Ada yang belum terjawab, silakan teman-teman jika ada. By the way, sudah 5.47, sudah lebih 17 menit dari jadwal, tapi nggak apa-apa. Silakan jika teman-teman ada yang ingin masih bertanya, satu pertanyaan lagi, monggo. Sebelum maghrib. Nggak ada? Oke, hai Tina, selamat sore. Ini beberapa kawan-kawan sudah ada Mas Ardi, ada Tina, Foris, tadi ada juga Bro Ilham, Irfan Armando. Ini teman-teman akademian banyak sekali sore hari ini. Ada Mas Alan, ada siapa nih? Banyak nama yang saya sangat familiar di sini. Irfan. Selamat sore semuanya kawan-kawan akademian. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika tidak ada, saya akan akhiri pertemuan ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di series yang ke-9, karena ini di series ke-8 ya. Ya, akan series ke-9. Kemungkinan di series ke-9 kita nanti akan masuk ke candlestick pattern. Kemungkinan ya. Melanjutkan dari materi kita pada hari ini. Gitu ya. Jadi stay tune teman-teman, dan silakan jika masih ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa menghubungi channel-channel official yang kita punya di bursa. Dan sebelum saya akhiri, bagi kawan-kawan yang yang ingin mencoba praktek, silakan saya undang teman-teman untuk demo langsung di platform MetaTrader 5, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau ICDX. Silakan Anda cobain di sana. Nah, kalau kemudian teman-teman ada minat untuk tahu lebih banyak atau lebih intens, kemudian
pengen trading beneran, sebenarnya sebelum itu ada fase edukasi lanjutan yang kita punya. Jadi bursa bekerja sama dengan beberapa pialang anggota bursa yang terdaftar sebagai penyelenggara kelas trading itu mengadakan acara trading class. Trading class itu ada yang kelas basic, ada yang kelas advance, dan sebenarnya acara ngobrol teknikal ini awalnya rata-rata alumni trading class sebenarnya untuk memperdalam pemahaman sekaligus ngobrol-ngobrol sharing pengalaman tradingnya sekaligus kita tanya jawab ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak boleh join di acara trading class juga silahkan, nanti bisa lihat di situs icd.co.id. Di situ ada mini site-nya GoFX. Dulunya gofx.co.id, tapi sekarang jadi mini site di website. Dan di situ ada form pendaftaran untuk trading class-nya. Silahkan saja. Pendaftaran yang dilakukan di bursa tentu nanti sama bursa akan di-deliver ke masing-masing. Atau teman-teman bisa daftar ke pialang-pialang terdaftar penyelenggara trading class anggota Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Di trading class itu, sekedar informasi saja, itu programnya berbayar di situ karena itu bekerja sama dengan pialang anggota bursa, beberapa anggota bursa ya yang ada di sana. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada beberapa penyelenggara. Nah, nanti di situ kita akan lakukan edukasi dari bursa, ada 2, kelas basic dan kelas advance. Nah, biaya registrasinya itu nanti akan dikonversi langsung menjadi account trading di pialang yang bersangkutan, di perusahaan pialang yang bersangkutan. Karena kalau di bursa kan kami otoritas pasar, kami hanya membantu untuk sosialisasi sekaligus edukasi, sekaligus juga sebenarnya soft marketing ya bagi masyarakat untuk mengajak mereka mulai aktif bertransaksi di bursa, sehingga nanti ketika bursa kita itu sudah banyak yang bertransaksi, kita bisa launch produk-produk yang lain selain daripada gold, oil, dan forex, mungkin produk-produk komoditi asli dari kita punya di Indonesia, sehingga bursa kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk memfasilitasi perdagangan atas komoditas asli nasional Indonesia. Itu salah satu tujuan bursa berjangka didirikan, gitu ya. Jadi tentu itu semuanya partisipasinya banyak orang, termasuk kawan-kawan. Saya pikir itu sebagai sebuah penutup, dan dari saya cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol 5M, dan stay sehat, stay healthy, dan yang penting untuk tradingnya supaya lebih profit, nggak kena COVID, dan satu, jangan medit, yang kedua bercanda, yang kedua itu adalah keep happy. Jadi jaga Anda selalu dalam kondisi happy, maka Anda tidak akan mudah terserang penyakit, dan tradingnya potensinya akan profit. Karena kalau orang happy, psikologisnya biasanya positif. Itu teman-teman ya, itu akhir dari saya, dan saya kembalikan ke PIO-nya. Siapa nih? Monitor, teman-teman. Terima kasih Pak Nang. Sami-sami Mas, sehat semua ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Thank you Mas Anang. Siap. Sehat-sehat semua.